Kapitalisme. Pada materi sebelumnya, kita sudah memahami bersama mengenai beberapa skema manipulasi yang mempertahankan matriks 3D, yaitu arena kita bermain secara fisik di bumi ini. Selama ini umat manusia tidak pernah mempertanyakan asal-muasal dari segala informasi yang mereka dapatkan pada media massa seperti televisi, surat kabar, maupun internet. Mereka telah terprogram untuk menerima berita yang tersaji sebagai sebuah kebenaran, sehingga sisi rasional mereka menjadi tumpul. Ketika banyak orang mengalami kebuntuan secara intelektual, maka mereka akan menjadi malas belajar karena terus berada di zona nyaman. Hal ini pada akhirnya akan membuat sebagian besar umat manusia berada di bawah kontrol para kaum elit atau kapitalis. Tidakkah kita pernah bertanya, siapakah sesungguhnya pemilik media massa yang mendoktrin kita dengan berbagai propaganda mengenai politik, peperangan, serta berbagai hal yang menciptakan ketakutan di diri kita? Jika rasa penasaran mulai hadir, artinya kita sudah mulai mempertanyakan kebenaran dari segala informasi yang kita dapatkan. Para pemilik media massa memiliki kekuatan penuh untuk memanipulasi berbagai berita dengan hanya memberikan informasi yang menguntungkan bagi mereka. Jika kita terkonfrontasi atau menjadi emosional terhadap berita yang kita lihat di TV atau internet, artinya kita sudah terjebak pada pencucian otak massal di matriks 3D. Sesungguhnya, skema manipulasi yang dijalankan oleh media massa sangatlah sederhana, di mana mereka menarik perhatian para penonton untuk fokus pada satu hal, yakni ketakutan. Jika banyak media massa memberikan informasi mengenai peperangan dan kita menjadi terguncang, artinya energi kita masih belum selaras. Karena konflik yang kita lihat di luar diri kita sesungguhnya berasal dari alam batin kita sendiri. Jika kita sudah menyelaraskan seluruh lapisan energi diri dari tubuh fisik, emosional, mental, serta jiwa kita, maka kita akan memahami bahwa kita sudah berada di bumi baru atau bumi 5D, di mana hanya ada kedamaian dan cinta kasih. Namun, ketika fokus kita masih tercuri oleh informasi seputar politik, ekonomi, dan peperangan, kita sudah bisa mengidentifikasi trauma apa yang perlu disembuhkan dan dilepaskan dalam diri. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah keuntungan yang didapatkan oleh kaum elit atau kapitalis ketika masyarakat berada di bawah ketakutan massal? Pertama, kita perlu memahami siapa yang dimaksud dengan kaum elit dan kapitalis. Elit adalah label atau istilah yang digunakan oleh masyarakat kita untuk mendefinisikan segelintir orang yang memiliki kekuasaan serta kekuatan dalam memanipulasi energi di bumi. Energi yang dimaksud antara lain sumber daya alam, ekonomi, hingga kecerdasan kosmik. Tujuan utama mereka adalah untuk melayani ego, di mana ketika mereka dapat menguasai serta memanipulasi energi yang ada di bumi, termasuk energi dari masyarakat kita, maka ego mereka akan terpuaskan. Mungkin bagi kita yang berada di jalan cahaya, bagaimana konsep kegelapan berjalan akan sulit untuk dipahami. Kita tidak perlu berusaha keras untuk memahami hal ini, karena kegelapan adalah hal yang begitu kontras jika dibandingkan dengan kita yang ingin melakukan transformasi diri demi terwujudnya kesadaran kolektif di bumi. Yang perlu rekan-rekan pahami adalah bahwa kekuatan para elit hadir di sisi kegelapan sebagai salah satu sisi koin. Jadi, kita tidak perlu melakukan oposisi atau konflik dengan mereka. Kita hanya perlu fokus kepada diri sendiri dan tidak terpancing terhadap berbagai skema manipulasi yang mereka mainkan. Kedua, siapakah kaum kapitalis? Apakah kaum elit juga adalah para kapitalis? Kapital adalah label yang digunakan untuk menjabarkan uang pada sistem perekonomian dunia. Para elit yang memiliki kemampuan manipulasi energi dari sumber daya alam pastinya adalah orang-orang yang memiliki kapital begitu besar. Yang membedakan kaum elit dengan kapitalis adalah tingkat kesadaran mereka dalam melayani ego dan memanipulasi energi, sehingga perbedaan keduanya hanyalah seberapa jauh partisipasi mereka dalam skema manipulasi energi di bumi. Kaum elit biasanya adalah para master player
atau pemain unggulan yang menciptakan struktur manipulasi, dan para kapitalis adalah orang-orang di bawah mereka yang mengeksekusi ide dari para kaum elit. Dari penjabaran tersebut, kemudian kita dapat memahami bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang diciptakan oleh para kapitalis atau pemilik uang untuk menjalankan ide dari kaum elit. Contoh dari kapitalisme yang terjadi di bumi kita saat ini adalah konsumerisme, di mana brand-brand tertentu memonopoli banyak produk sekaligus seperti produk makanan, fashion, kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Ketika segala kebutuhan hidup kita disediakan oleh segelintir brand tertentu, artinya kita telah berada di bawah kapitalisme. Contoh lain adalah bagaimana pemilik kapital atau uang menjajah negara-negara berkembang dengan menyasar para pemimpin atau pemangku kepentingan. Mereka melakukan negosiasi dengan pengambil kebijakan untuk melonggarkan berbagai aturan di negara tersebut agar para kapitalis dapat melakukan ekspansi bisnis. Walaupun ekspansi yang dilakukan merusak ekologi dari negara berkembang tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa para pemimpin negara berkembang mengizinkan hal tersebut? Alasannya sudah kita ketahui bersama, karena mereka ingin melayani ego, bukan melayani sesama.